Masih bersama saya Rahayu Japar pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Mandi di pantai bersama keluarga, seorang pria di Lombok Timur hilang terseret ombak. Ketagihan berjudi online, seorang pemuda di Mataram ditangkap polisi karena nekat mencuri motor milik temannya. Ribuan logistik mulai diterima Komisi Pemilihan Lombok Barat menjelang pilkada. Seorang pria bernama Masyad berusia 35 tahun diringkus aparat Satuan Unit Reserse Kriminal Polsek Ampenan karena diduga mencuri sepeda motor milik temannya. Masyad ditangkap di Jalan Sultan Salahuddin, lingkungan Batu Dawa, Kecamatan Ampenan, atas laporan korban yang kehilangan sepeda motor. Polisi menyita 1 unit sepeda motor milik korban yang sempat digadaikan ke orang lain. Tersangka mencuri motor korban ketika sedang beristirahat usai bekerja. Saat itu, korban lupa mencabut kunci kontak kendaraan hingga mudah dibawa kabur oleh tersangka. Pelaku ini mengambil sepeda motor milik korban yang berada di tempat kerjanya di Surya Karwas di Jalan Sultan Salahuddin nomor 1, lingkungan Batu Dawu, Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbile. Jadi posisi kendaraan tersebut, kunci itu masih nempel pada sepeda motor. Tanpa seizin korban, pelaku mengambil sepeda motor tersebut dan membawa kabur. Kenapa kamu ada di sini? Tersangka mengaku mencuri motor rekannya sebagai modal untuk berjudi online. Kamu bawa kemana motor orang? Ke Agian Tubuh. Kamu apain motor itu? Gade. Gade. Berapa? 500 soalnya. Pertama 500, terus tambah lagi? Tambah lagi 500. 500 lagi? Udah? 2 juta. Sampai 2 juta. Uang itu buat apa? Buat main. Main sepak bola? Main slot. Oh, main slot, main judi. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana minimal 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Seorang pemuda berinisial RU berusia 23 tahun diringkus aparat Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena mencuri sepeda motor di sejumlah lokasi. Tersangka ditangkap di rumahnya di Lombok Tengah berdasarkan informasi penadah barang curian yang berkomplot dengannya dan ditangkap lebih awal. Polisi menyita 3 unit sepeda motor dan kunci T sebagai barang bukti kejahatan. Tersangka diduga merupakan komplotan spesialis curanmor karena bisa mencuri di 3 lokasi dalam sehari. Kendaraan tersebut ini mayoritas atau rata-rata memang diparkir di dalam di pekarangan rumah atau di kos-kosan dan menggunakan kunci T berhasil yang kita amankan dari sekian kendaraan. Memang kunci atau leher itu tidak terkunci, tapi dengan serta-merta bisa secara langsung bisa dihidupkan oleh terduga menggunakan kunci T. Tersangka mengaku hanya bertugas sebagai joki saat mencuri motor bersama rekannya yang kini masih buron. Kamu tugasmu apa? Nunggu di motor. Nunggu lihat situasi. Ya, jadi joki dah. Oh, kamu jadi joki sama lihat situasi sekitar. Ya. Terus kunci T itu ya? Ya, sama anak kunci. anak kunci itu. Kayak gini. Oh ya. Hitungan berapa menit bisa? Paling lama 3 detik. 3 detik ya langsung. 3 detik paling lama. Ya. Berarti gini caranya ya. Mantap. Masuk ke rumah kuncinya, Langsung diputar. dibuka paksa ya. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman pidana minimal 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Delapan mahasiswa peserta unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Agustus lalu. Diperiksa aparat Polda Nusa Tenggara Barat pada Selasa pagi. Mereka diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum karena diduga terlibat dalam perusakan gerbang DPRD NTB saat unjuk rasa tersebut.
Kasus perusakan tersebut diusut polisi atas laporan keberatan dari Sekretariat DPRD NTB karena asetnya dirusak mahasiswa. Para mahasiswa diperiksa mulai pukul 9 pagi hingga pukul 12.30 WITA didampingi oleh kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum Universitas Mataram. Dari awal kita tidak ada niat untuk bagaimana merusak gerbang karena memang posisinya itu kita kan awalnya meminta apa yang kita sampaikan, apa yang kita inginkan, kita tuntut ini bisa didengar oleh DPR ini. Namanya juga kondisi yang ada di lapangan kan, akhirnya dari masa aksi dorong akhirnya juga gerbang ini. Pemeriksaan hari ini adalah proses BAP saksi. BAP saksi karena kasus ini kan sudah naik penyidikan, dan kami melihat inti dari pertanyaan tadi, penyidik lebih fokus kepada pengurusakan gerbangnya. Kemudian penyidik melihat siapa saja pengarah dari aksi, dan tadi sempat disebutkan pengarah aksi yaitu dari Korlap dan Ketua BEM. Kuasa hukum menyatakan pemeriksaan mahasiswa masih dalam kapasitas sebagai saksi dan polisi belum menentukan seorang pun tersangka dalam kasus ini. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Lombok Barat memperpanjang pendaftaran pengawas tempat pemungutan suara sejak awal Oktober pekan ini. Hal itu dilakukan Bawaslu karena jumlah pendaftar belum memenuhi kuota petugas pengawas yang dibutuhkan. Perpanjangan juga berdasarkan masukan dari penyelenggara pemilu terkait kuota keterwakilan perempuan yang harus mencapai 30% sesuai aturan Undang-Undang Pemilu. Bawaslu menargetkan jumlah pendaftar harus mencapai 2 kali lipat dari kuota kebutuhan yang mencapai 991 orang. Kami sudah melakukan pendaftaran dan ditutup kemarin tanggal 28 Oktober 2024, dan kemarin kami sudah menginstruksikan kepada seluruh panwascam untuk membuka pengumuman perpanjangan yaitu dari tanggal 29 sampai tanggal 1 Oktober, dan mulai tanggal 1 Oktober dibuka pendaftaran tambahan dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 10 Oktober nanti, karena setelah kami melihat kemarin itu belum terpenuhi syarat 2 kali kebutuhan dan masih ada beberapa desa yang belum mencukupi 30% keterwakilan perempuannya. Selain berintegritas, syarat menjadi petugas pengawas TPS bukan merupakan anggota partai politik maupun tim sukses pasangan calon peserta pilkada. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.